hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan beberapa stasiun TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita untuk yang pertama kalinya kembali berjumpa di hari Kamis yang biasa rutin kita adakan di Masjid Ukhuwah ini. Kita mulai kajian setelah pandemi di masjid ini Jumat yang lalu, membahas tauhid. Sekarang hari Kamis kita membahas amalan hati. Materi terakhir kita tentang khusyuk. Kita sudah menerangkan tentang masalah khusyuk, makna dan hakikat khusyuk, perbedaan antara khusyuk, khudu dan tadarru', pentingnya khusyuk di dalam agama kita, penjelasan khusyuk dari kitab dan sunnah, tingkatan-tingkatan khusyuk, dan beberapa tingkatan manusia dalam masalah khusyuk, dan poin terakhir adalah anwa'ul khusyuk, jenis-jenis khusyuk. Itu semua sudah dibahas 2 tahun yang lalu. Mungkin sudah lupa ya. Silakan murojaah lagi melalui YouTube. Kita akan lanjutkan pembahasan khusyuk ini dengan at-tariqu ilal khusyuk, jalan menuju khusyuk, atau kiat-kiat meraih kekhusyuan. Sudah kita terangkan khusyuk itu amalan hati, dan itu dilakukan setiap saat, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau kita bicara khusyuk, umumnya terfokus pada kekhusyuan di dalam sholat saja. Di luar sholat tidak peduli mau khusyuk mau tidak. Ini kekeliruan kita. Akhirnya karena tidak peduli terhadap kekhusyuan di luar sholat, maka kita susah untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Karena kita berpikir atau memahami kekhusyuan ini hanya ada di dalam ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, itu saja. Betul, di ibadah-ibadah tadi harus khusyuk. Tapi ingat, di dalam setiap aktivitas kita, kekhusyuan harus selalu kita miliki. Nah, kita sudah terangkan makna dari khusyuk. Untuk mengingatkan kembali tentang khusyuk, makna khusyuk, kita sudah terangkan bahwa khusyuk itu adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu wadzulli. Makna khusyuk adalah berdirinya hati
di hadapan Allah Rabbul Alamin dengan cara merasa rendah, merasa hina, merasa tidak memiliki harga apapun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sementara di samping merasa rendah, merasa hina, merasa tidak bernilai, di waktu yang sama kita menganggap Allah begitu agung, Allah begitu besar, Allah begitu berkuasa, Allah maha pengatur seluruh kehidupan di alam jagat raya ini. Itu makna khusyuk secara umum, dan ini dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Itu khusyuk secara umum. Jadi tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat juga demikian. Di saat kita merasa rendah, hina, sementara Allah begitu agung, lahir beberapa ibadah hati yang menjadi unsur-unsur keimanan. Lahirlah taat, lahirlah tawadhu', lahirlah ketundukan, kepasrahan kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekhusyuan hati seperti itu berpengaruh kepada kekhusyuan seluruh anggota badan. Hatinya merasa hina, rendah di hadapan Allah sementara Allah begitu agung. Hati ini akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk tunduk patuh. Maka berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, wal khusyu taratan yakunu min fi'lil qalbi qal khasyah wa taratan min fi'lil badan kas-sukun. Kata beliau, khusyuk kadang-kadang merupakan perbuatan hati seperti khasyah. Khasyah itu takut. Kadang-kadang berupa perbuatan anggota badan seperti as-sukun. Sukun itu tenang, kalem, cool bahasa anak muda sekarang. Berdasarkan hal itulah maka kekhusyuan secara umum dalam seluruh waktu hidup kita itu yang menjadi bekal untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, sekarang bagaimana cara untuk bisa khusyuk? Ada beberapa kiat. Pertama, istihdaru nadharillahi ta'ala ilaika. Menyadari bahwa Allah itu selalu memandang kita, melihat, mengawasi kita dalam seluruh aktivitas kita, bergeraknya kita atau diamnya kita, salatnya kita, bacaannya kita, berdirinya kita, duduknya kita, dan seterusnya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fal khusyu' la yakhtassu bis shalah. Maka khusyuk tidak khusus di dalam salat. Wa innama huwa ibadatun qalbiyatun yadhharu atharuha 'alal jawari fi kulli ahwalil 'abdi. Hanyalah kekhusyuan itu merupakan ibadah hati yang dampaknya nampak pada anggota badan di setiap keadaan seorang hamba. Wa innama yufariqul khushu'al qalba idza hasalatil ghaflah an istish'ari nadharillahi wa muraqabatihi. Hanyalah khusyuk terpisah dari hati ketika si hati ini lalai dari
perasaan atau kesadaran diawasi dan dilihat oleh Allah. Berdasarkan hal itulah maka kekhusyuan sifatnya umum di luar sholat, termasuk juga di dalam sholat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin juz yang pertama halaman 522, dikutip oleh pengarang kitab A'malul Qulub ini. Kata beliau, al-khusyu huwal istislamu li hukmain. Khusyu itu adalah sikap istislam kepada dua hukum. Istislam itu pasrah. Istislam itu tunduk. Khusyu itu ketundukan kepada dua hukum. Hukum pertama adalah ad-dini syar'i, hukum agama atau hukum syariat. Ini yang pertama. Bagaimana bentuk kepasrahan kepada hukum agama atau hukum syar'i ini? Bi'adami mu'aradatihi bira'in aw syahwin, dengan cara tidak menentang syariat atau agama baik dengan akal, dengan perasaan atau dengan syahwat. Ingat, waktu membahas kitab Tauhid, kita sudah menerangkan tentang larangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kita sudah terangkan tafsir dari mendahului Allah dan Rasulnya. Imam Ibnu Katsir menyatakan maksud mendahului Allah dan Rasulnya adalah taqdimul ara minal kitab was sunnah, mendahulukan ra'yu daripada Quran dan sunnah, mendahulukan akal atau mendahulukan perasaan daripada Quran sunnah. Itu berarti mendahului Allah dan Rasulnya. Efek buruk dari mendahulukan akal, ra'yu, perasaan, syahwat daripada Quran sunnah itu batal seluruh amal, pahala, kebaikan kita. Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, salah satu kalimat la tajharu, jangan kamu mengeraskan suara kamu fauqa sautir rasul. La tajharu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Kalau Nabi SAW masih hidup, makna meninggikan suara itu adalah intonasinya lebih tinggi daripada nada suara Nabi walaupun isinya benar. Itu sudah terlarang. Dan itu kelancangan terendah kepada Nabi SAW. Ngomongnya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi, itu sudah terlarang. Apalagi kalau kelancangan kepada Nabi itu di atas itu, seperti menentang hadis Nabi, sunnah Nabi SAW hanya berdasarkan akal, perasaan, kebiasaan, adat, budaya, kultur atau yang sejenisnya. Hadis Nabi ditolak. Mana yang lebih, puntennya rada kasar, mana yang lebih kurang ajar? Kasarnya, punten sakali deui ya mah. Apakah bernada tinggi tapi
isi omongannya sopan, benar, lembut, atau bicara lembut tapi isinya nyelekit. Lebih sakit hati mana kita? Dua-duanya nggak benar, tapi lebih sakit hati isinya nyelekit. Umpamanya, saya cinta kepada kamu karena Allah. Isinya benar kan, tapi nadanya tinggi. Kadang-kadang nggak serak di hati kita. Tapi dibanding ini, isinya nyelekit tapi bicaranya lembut. Dak, saya mah ngewa ka maneh teh. Hoyong ngagetok gitu. Mun bisa mah hoyong nyuntrungkeun. Enggak apa-apa pakai bahasa Sunda kan? Enggak akan dipecat. Mana yang lebih nyelekit? Yang kedua, bicaranya lemah lembut tapi isinya manohok. Oleh karena itu, bicara kepada Nabi dengan isi pembicaraan yang benar tapi nadanya lebih tinggi sudah terlarang, apalagi kelancangan yang lebih dari itu berupa menolak hadis Nabi, sunnah Nabi SAW dengan ra'yu, dengan akal, dengan pendapat sendiri, dengan perasaan, dengan kebiasaan dan seterusnya, maka itu lebih lagi. Apa efeknya? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti batal semua amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Menentang ayat, menentang hadis selain dosa besar juga mengakibatkan pahala-pahala kita itu batal. Itu surah Al-Hujurat ayat yang kedua tadi. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Oleh karena itu, makna khusyuk adalah pertama, istislam, tunduk patuh kepada hukum syar'i dan hukum dini, hukum syariat dan hukum agama dengan cara tidak menentang Allah dan Rasulnya, baik dengan ra'yu, perasaan ataupun syahwat. Ini makna khusyuk yang pertama. Karena makna khusyuk istislam, pasrah, sadrah, tunduk patuh. Kedua, wal qadari, tunduk dan patuh kepada hukum Allah yang qadari. Qadari itu takdir, ketetapan Allah. Dalam bentuk gimana? Bi'adami talaqih bitasakhut wal karahiyah wal i'tirad. Dengan cara tidak menerima ketetapan Allah dengan hati yang kecewa, marah, tidak ridho gitu ya, keberatan gitu. Dengan kata lain, menerima semua ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah dengan ridho. Kita sudah pernah bahas makna ridho di amalan hati sebelum khusyuk. Makna ridho itu sururul qalbi biqada'illahi, itu pasrahnya hati, senangnya hati terhadap seluruh ketetapan Allah. Walaupun ketetapan Allah itu pahit, berupa musibah, berupa penderitaan, kanyeri, kaperih dan yang sejenisnya. Saya sudah berikan ilustrasi bagaimana seorang muslim bisa ridho ketika menerima musibah yang pahit, yang membuat kita menderita. Ilustrasinya seperti seorang pasien ketika menerima keputusan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Keputusan dokter nggak ada yang enak bagi si pasien, ya enggak.
harus disuntik, harus kadang diambil darah. Lihat jarumnya juga itu sudah, walaupun badan gede berotot, lihat jarum nangis. Ada yang begitu? Ada, kita lihat di YouTube ya, orang yang berotot lihat jarum sampai teriak-teriak nangis, baca ayat kursi segala macam. Keputusan dokter bagi si pasien gak ada yang enak. Disuntik, diambil darah, diinfus, kadang dioperasi. Setelah itu dikasih yang pahit-pahit. Nih obat, dilarang dari makan yang enak-enak. Jangan makan daging kambing, sate, gulai, tongseng. Jangan makan durian si montong, dah mahal. Pokoknya semua yang enak dilarang. Apa yang boleh dimakan? Sayur bening, nggak pakai gula, nggak pakai garam, nggak boleh pakai gula. Pakai gula diabetes naik, pakai garam tensi naik. Wayahna. Nih makan yang pahit-pahit, obat. Setelah beres mau pulang, minta duit, sini bayar. Bagaimana sikap pasien? Apakah merengut? Tidak. Ketika kata dokter suntik ya, iya dok, langsung atuh. Siap disuntik. Kalau disuntiknya di sini disingkilkan lengan bajunya. Siap. Kadang-kadang kata dokter dikasih obat aja ya. Kadang-kadang si pasien nggak bisa disuntik dok. Ada kan yang begitu? Suntik aja dok biar lebih ampuh, biar cepat sembuh. Dia siap, rela, senang menerima keputusan dokter yang pahit, yang menyakitkan. Kenapa? Karena yakin di balik keputusan dokter yang menyakitkan tersebut ada maslahat. Penyakitnya bisa sembuh. Walaupun dia harus menelan pil pahit, harus disuntik, kadang-kadang diambil darah, kadang-kadang dimasukin jarum ke sini tuh diinfus, kadang harus dioperasi, sadrah. Setelah itu harus bayar. Kata dokter minggu depan datang sini lagi, saya suntik lagi, saya beri yang pahit lagi, saya mintai duit lagi. Datang nggak? Datang lagi. Walaupun pahit, dia senang, dia ridho, dia rela. Pasien bisa begitu ke dokter, apalagi seorang mukmin. Dia tahu musibah ini maslahat. Ketetapan Allah itu baik untuk dirinya, menguntungkan dirinya, mengurangi dosa, menambah pahala kesabaran, menyebabkan doa kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan derajat kemuliaan kita itu diangkat oleh Allah, dan banyak lagi keuntungan lain. Maka ketika menerima musibah, dia ridha, dia senang. Ini yang menjadi penyebab kenapa para sahabat zaman dahulu lebih memilih sakit daripada sehat. Tidak semua sahabat, beberapa sahabat. Ingatkan perkataan Ibnu Abbas, kata beliau, hal adullukum ala imra'atin min ahlil jannah, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Tuh wanita yang hitam itu, ada wanita saat itu dulu. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashaf fad'ullaha ayyashfiyani. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit sara. Sara ini dijelaskan oleh para ulama ada dua. Pertama epilepsi, sakalor gitu ya. Kedua kesurupan. Gejalanya kan samanya, suka kejang-kejang gitu. Dan kalau kamu, auratku suka terbuka, tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya.
Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti ad'ullaha ayyashfiyak. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, bagimu surga. Kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sembuh nggak ada jaminan surga. Kalau sakit ada jaminan surga. Pilih mana? Wanita itu mengatakan, asbiru ya Rasulullah, saya akan milih sabar ya Rasulullah. Tapi doakan agar kalau saya kambuh, aurat saya tidak kambuh, tidak terbuka. Kalau saya kambuh, aurat saya tidak terbuka. Lalu didoakan oleh Nabi SAW. Wanita ini memilih tetap sakit dengan jaminan surga. Terus ketika Nabi SAW menjelaskan tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim termasuk sakit diantara, kecuali akan menghapus dosa-dosanya. Ketika mendengar hadis itu, seorang sahabat berdoa, ya Rasulullah, sakitkan saya seumur hidup. Karena kabita tergiur, teriming-iming, tertarik oleh keutamaan sakit. Sakitkan saya seumur hidup. Dia memilih sakit, tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari 3 hal. Salat berjamaah, jihad fisabilillah, dan haji. Sejak saat itu badannya panas, demam, menggigil. Tapi ke masjid nggak pernah tinggal. Jihad selalu nomor 1, haji selalu tiap tahun sampai matinya. Demikian juga Abu Bakar sakit, ditengok. Lalu para sahabat yang menengoknya menyatakan, alla nad'u laka at-tabib, mau enggak kami panggilkan tabib untukmu? Apa kata Abu Bakar? Qad ra'ani at-tabib, sang tabib telah melihat aku. Famadha qala at-tabib, lalu apa yang dikatakan oleh sang tabib? Sang tabib mengatakan, inni fa'alul lima urid, aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Oh, ternyata yang dimaksud tabib itu siapa? Allah. Jadi intinya nggak perlu dipanggil tabib. Dan seterusnya. Itu kenapa para sahabat, beberapa sahabat lebih memilih sakit daripada sehat, karena keuntungan. Dan ini wujud kekhusyuan terhadap hukum qadari, hukum Allah yang berupa takdir, yaitu ada mutalaqqihi bitasakhut wal karahiyah wal i'tirab. Tidak menerima ketetapan Allah dengan muka masam, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan ketidaksetujuan, enggak, sama sekali tidak. Bal disebutkan wa huwal inqiyadu bil maskanah wa dhulil amrillahi wa qada'ihi wal ittida' li nadharil haq wa huwal ittida'ul qalbi wal jawarih wa inkisaruha li nadhar rabbi ilaiha. Kekhusyuan adalah ketundukan, kepatuhan, kerendah hatian kepada perintah Allah dan ketetapannya, ketawaduan ketika melihat kebenaran, dan ketundukan hati dan seluruh anggota badan terhadap seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lahir dan batinnya ini tunduk kepada 2 jenis hukum. Lahiriahnya tunduk kepada hukum syar'i, seluruh perintah Allah dilaksanakan, seluruh larangan Allah dijauhi.
dan jiwanya, batinnya, hatinya tunduk kepada seluruh ketetapan Allah yang sifatnya qadari, berupa takdir, berupa ketetapan Allah dalam kehidupannya. Maka dari sinilah kekhusyuan ini terbentuk. Ketika seorang manusia lahir batinnya tunduk kepada hukum Allah, baik syar'i ataupun qadari, maka orang itu telah khusyuk di dalam hidupnya, baik di luar sholatnya dan akan khusyuk pula di dalam sholatnya. Berkata Abdullah bin Abi Sulaiman, coba lihat, seorang ulama tabi'in, kana Ali bin Al-Husain Zainal Abidin idza masya la tujawizu yaduhu fakhidhaihi wa la yakhtiru bi yadihi wa kana idza qama ila as-salah akhadathu ri'dah faqila lahu ma lak qala ma tadri baina yaday man aqum wa man unaji. Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu anaknya Husain. Husain anaknya siapa? Ali. Ali anaknya siapa? Abu Talib. Siapanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ali. Menantu sekaligus saudara sepupu ya. Anak paman itu saudara sepupu ya. Jadi Ali Zainal Abidin ini buyutnya Nabi SAW, cucu Ali, anak Husain. Bila dia berjalan, Ali Zainal Abidin, bila dia berjalan, tangannya tidak pernah melewati kedua pahanya. Dan apabila dia berdiri sholat, badannya gemetar. Lalu ditanya, ada apa denganmu? Dia menjawab, tahukah kamu di hadapan siapa sekarang aku akan berdiri? Kepada siapa sekarang aku akan bermunajat? Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi bergetarnya badan dia menunjukkan kondisi hatinya, kekhusyuan hatinya. Dia sudah terbayang, sholatnya belum, tapi sudah terbayang sebentar lagi ketika sholat saya akan berdiri bermunajat di hadapan Allah. Wa kana idza tawadda'a lis-shalah isfarra launuhu min shiddatil wajal. Apabila beliau berwudu, mukanya pucat saking takutnya. Wal haya wal khauf wa istisyara 'azamatillahi azza wa jalla wan nadhar ilaih. Di samping takut juga malu, juga kesadaran tentang agungnya Allah dan pengawasan Allah terhadap dirinya. Maka dia lebih mendahulukan memikirkan sholat, tempat dia bermunajat kepada Allah, daripada urusan lainnya. Ketika berwudu, maka terlihat dari wajahnya yang pucat. Salah seorang keluarganya bertanya, ma hadzal ladzi ya'taduk? Apa sih yang terjadi pada kebiasaanmu ini? Setiap berwudu selalu pucat, setiap mau sholat badannya itu bergetar. Beliau menjawab, tadruna baina yadayya man uridu an aqum? Tahukah kamu di hadapan siapa sekarang saya ini akan berdiri? Itu contoh orang yang khusyuk di luar sholat, dan sangat lebih mudah lagi untuk khusyuk di dalam sholat. Khalaf bin Abi Ayyub, kalau sholat lalu ada lalat menclok di wajahnya, di hidungnya, dia tidak bergeming, dia tidak bergerak,
Dia tidak mengusir lalat itu dengan tangannya atau merespon kedatangan lalat pada dirinya, enggak. Kalau kita makan ada lalat tidak nempel pun baru hiung-hiung di sekitar sudah wah ribut, jurus keluar gitu ya. Padahal belum nempel. Ini sudah nempel, dibiarkan. Mengganggu apa tidak? Ya iya mengganggu lah. Tapi dia sabar. Ditanya, kaifa tasbiru ala dzalik? Bagaimana kamu bisa tahan terhadap gangguan lalat? Bagaimana kamu bisa sabar terhadap hal itu? Dia menjawab, balaghani annal fussaqa yudrabuna tahta aswatil sultan liyuqal fulanun sabburun wa yaftakhiruna bidzalik fa ana qa'imun baina yadi rabbi afataharraku bilidhubab. Telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang fasik mereka dipukul di bawah cambuk para algojo atas suruhan para hakim, para penguasa. Orang-orang fasik mereka dihukum cambuk mungkin karena mabuk, karena judi, atau karena pelanggaran lain yang hukumannya di dunia itu dicambuk. Mereka sabar, tahan, tidak mengeluh, tidak mengerang, hanya ingin dikatakan, oh si fulan ini tahan terhadap rasa sakit, lalu dia bangga di hadapan kawan-kawannya. Setelah dicambuk, dia membanggakan diri. Waktu saya dicambuk, saya mah senyum tuh, tidak mengerang, tidak mengaduh, tidak menjerit, bangga dia. Orang fasik bisa sabar terhadap rasa sakit akibat pukulan cameti atau akibat pukulan cambuk. Apa kata Khalaf bin Ayyub? Dia mengatakan, aku berdiri di hadapan Allah, apa aku harus bergerak hanya karena gangguan seekor lalat? Dibanding kesabaran orang fasik terhadap pukulan, ini nggak ada apa-apanya. Masa harus bergeming hanya karena gangguan seekor lalat? Inilah wujud kekhusyuan. Jadi agar bisa khusyuk di luar sholat, apalagi dalam sholat, hadirkan keagungan Allah, hadirkan keyakinan selama sholat atau di luar sholat Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita. Tahu nggak, orang mau masuk TV, apapun, talk show diwawancara, atau para reporter umpamanya mau masuk TV, pertama dandan satakar kebek kata orang Sunda. Ini nggak ada terjemahannya. Satakar kebek itu dandannya secantik, setampan yang dia bisa. Itu pertama. Kedua, ketika berpenampilan di hadapan kamera, tahu ini akan di hadapan ini cuma ada kameramen dan beberapa operator, tapi dia tahu dalam bayangannya jutaan orang sedang melihatnya, dan terekam. Nanti yang tidak melihat live juga akan melihat rekamannya. Maka ketika tampil dia jaim, kalimatnya ditata, diatur sedemikian rupa, mimik wajahnya gitu ya. Agar apa? Agar diapresiasi baik bagus, dinilai baik bagus. Itu dilihat orang, ingin terlihat baik dan bagus dari segi penampilan fisik, apalagi tingkah laku, apalagi karakter, apalagi ekspresi penampilan gitu tuh di hadapan orang.
Orang jaim, orang ingin tampil memperlihatkan aspek terbaik dari dirinya. Lihat, seorang mukmin selalu merasa diawasi oleh Allah. Masa mau memperlihatkan hal yang buruk dari dirinya, lahirnya ataupun batinnya? Allah kan melihat hati kita, ya enggak? Kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia. Kami juga yang mengetahui isi hati, apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Kami tahu. Allah alimum bidzatis sudur, mengetahui isi hati manusia. Tidak bisa diumpetin. Kita bisa bersikap pretending, bersandiwara, berpura-pura di hadapan orang, menyembunyikan perasaan hati, penilaian hati kita ke orang tersebut disembunyikan. Bisa berpura-pura, memberi ekspresi yang menyenangkan padahal hatinya benci, bisa aja ke orang, tapi ke Allah tidak. Allah tahu isi hati kita, luar dalam kita, semuanya Allah tahu. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Orang mukmin yang menyadari hal tersebut, Allah mengawasi lahir batin kita, pasti dia akan menampilkan, memperlihatkan kepada Allah hal terbaik. Gak bisa berpura-pura dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ini modal pertama untuk bisa khusyuk di luar sholat, termasuk di dalam sholat. Yang pertama. Kiat kedua, tarakkubu afatin nafsi wal amali bin naqad wa ru'yatu fadli kulli dhi fadlin. Kedua, ini yang disebut dengan introspeksi diri, muhasabah, yaitu menyadari, menelaah dulu ya, menelaah aib-aib diri sendiri, memperhatikan kekurangan dari amal-amal yang dilakukannya, sehingga muncul rasa bersalah di hadapan Allah. Meyakini rasa kesalahan yang sudah kita lakukan, aib-aib, kekurangan amal ini akan berisiko memperoleh azab dari Allah, murka Allah, azab Allah. Perasaan tersebut akan mendorong kita untuk mendekat kepada Allah, tobat, meminta ampunan. Sementara melihat orang lain hanya kebaikan-kebaikan mereka dan tidak peduli kepada aib-aib mereka. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, farji ila nafsik wanzur ila uyubiha fa inna dzalika yurithuka inkisaran wa amal khalaqa fala yanzuru ila uyubihim bal undur ila mahasinihim fayuthiruka dzalika syu'uran bi annaka al aqallu min haula'i jami'an wa annaka al muqassir al mudhnib muhtajun ila afi rabbik wa ila tashmiril taqarrub ilaihi wa ta'atih. Lihat dirimu, kata Imam Ibnu Qayyim. Lihat, perhatikan aib-aibmu. Karena hal itu bisa melahirkan sikap rendah hati, tawadhu. Aduh, saya mah orangnya jahat, kurang ibadah, banyak dosa, banyak kekurangan, akhirnya merendah dia.
Adapun melihat orang lain, jangan perhatikan aib mereka, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan mereka. Karena hal itu akan melahirkan perasaan bahwa kamu selalu lebih buruk daripada orang lain. Kamu ini orang yang mengabaikan syariat, banyak melakukan dosa dan butuh kepada ampunan dari Allah, butuh taqarrub secara lebih intensif kepada Allah dan mentaatinya. Jadi melihat aib diri sendiri dan melihat kebaikan orang lain akan melahirkan sifat rendah hati. Kerendahan yang memang menjadi hakikat dari jiwa seorang hamba. Seorang manusia disebut hamba karena dia abadah. Abdah itu rendah, hina. Dan ketika seorang hamba menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, saat itu Allah angkat menjadi makhluk yang mulia. Namanya tawadu. Tawadu sumber kemuliaan. Sebaliknya semakin orang merasa besar, besar itu takabur. Takabur itu merasa diri besar, padahal kecil, kata orang Sunda mah. Gumede. Gumede itu orang kecil tapi merasa gede, disebut gumede. Takabur, merasa diri besar, akan menjadi sumber kehinaan. Siapa orang yang merasa dirinya besar, Allah akan hinakan dia. Siapa orang yang merasa dirinya kecil dan rendah, Allah akan angkat kemuliaan dia. Maka takaburlah sumber kehinaan dan tawadhu adalah penyebab kemuliaan bagi seorang hamba. Inilah kiat yang kedua dari kehusyuan, yaitu lihat aib diri sendiri dan lihat kebaikan orang lain. Sebaliknya, salah satu penyebab susahnya seseorang khusyuk ketika sholat karena ketidakkhusyuan di luar sholat dalam bentuk kalau kepada orang lain melihat aib-aibnya, tapi kalau ke diri sendiri melihat kelebihan-kelebihannya. Yang diingat dari diri kita kelebihannya, kebaikannya, keburukannya enggak. Kalau orang lain ya dikorek-korek aibnya. Itu dosa besar apa tidak? Dosa besar, tajasus namanya. Tajasus itu mengorek-korek, mencari-cari keburukan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian bertajassus. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Nah, itu yang menyebabkan susah khusyuk kita di dalam sholat. Karena punya sikap melihat kelebihan sendiri dan melihat aib orang lain. Coba dibalik sekarang. Cari aib-aib kita, perbaiki, tobati. Cari kebaikan orang lain, kita ambil, kita adopsi, kita serap untuk menjadi kebaikan bagi kita. Ini kiat nomor 2. Kiat nomor 3 untuk meraih kekhusyuan adalah ma'rifatur Rabbi ma'rifatan sahihan tuthiru ta'zim. Ini kita sudah usaha, kita ikhtiarkan, kita lakukan. Yaitu mengenal Allah dengan pengenalan yang benar sehingga melahirkan pengagungan kepada Allah. Kenali Allah dengan cara mempelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita kan punya kajian ini kan setiap hari apa? Hari Selasa.
Sekarang masih online jam 7-nya. Nah, Selasa kemarin libur kita, ada uzur. Biasanya Selasa jam 8 di Masjid Raya Cipaganti, belum offline sekarang. Kita akan usahakan nanti. Kita membahas fiqih al-asmaul husna, membahas makna dari setiap nama-nama Allah dalam al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Semakin dalam pembahasan kita tentang hal itu, semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, nanti semakin dekat dengan Allah, semakin cinta, semakin ikhlas, semakin takut, semakin berharap, semakin bertawakal, dan seterusnya. Dan ini modal yang sangat berharga untuk meraih kekhusyuan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Berkata muallif, fakullama kana al-'abdu a'rafa billah kana lahu akhwafa wa ashadda ta'ziman. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah dan lebih mengagungkan Allah. Karena itulah Allah berfirman dalam surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ بِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِضَعْفِهَا وَعَجْزِهَا وَفَقْرِهَا إِنْكَسَرَ وَتَوَاضَعَ وَخَشَعَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Apabila seorang hamba mengenal Allah tentang kemuliaan sifat-sifatnya, tentang kesempurnaan karakternya, maka hamba itu akan mengenal dirinya bahwa dirinya itu maha lemah, maha butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maha rendah dan maha hina. Maka dia akan tawadhu dan akan khusyuk kepada Allah Rabbul Alamin. Itu penjelasan Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Khusyuk fis Shalah. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-faqru faqran. Kefakiran itu ada dua. Fakir ini kan sudah jadi bahasa Indonesia. Padanan kata dari miskin. Kadang maknanya sama dengan miskin, kadang berbeda. Kalau terpisah maknanya sama. Fakir sinonim dengan miskin. Miskin persamaan kata dari fakir. Tapi kalau bertemu dalam satu ayat, dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Secara bahasa fakir itu butuh. Itu secara bahasa. Kata Imam Ibn Qayyim, al-faqru faqran. Kefakiran ini ada dua. Pertama, faqrun idtirariyun. Fakir idtirari. Fakir idtirari maknanya, penjelasannya dalam bahasa kita, fakir karena keterpaksaan. Dipaksa oleh keadaan, oleh kenyataan, oleh realita. Memang kenyataannya dia fakir, dia miskin maknanya. Orang fakir, orang miskin adalah orang fakir. Disebut fakir karena orang miskin itu orang yang butuh rizki, butuh bantuan, pertolongan seperti itu. Pertama, fakir idtirari, yaitu fakir secara umum karena keadaannya memang butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Dan ini umum, baik teralami oleh orang yang soleh ataupun orang yang durhaka. Kefakiran seperti ini tidak terpuji tapi juga tidak tercela, tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Orang tidak berdosa hanya karena dia miskin, dan tidak berpahala karena miskin. Tidak tercela dan tidak terpuji karena miskin atau karena fakir, kecuali hanya berbeda kedudukan orang fakir tersebut dalam pandangan sesama makhluk. Manusia kan penilaiannya kepada orang miskin dan orang kaya beda kan? Sikapnya, hormatnya, perhatian, kepeduliannya beda. Kepada orang kaya lebih perhatian. Sebab ada maunya. Orang fakir kecelakaan di jalan, biarin aja lah, nggak akan bisa balas budi kan gitu. Tapi kalau orang turun dari sedan yang mahal, pakai dasi, pakai jas, nenteng koper entah isinya uang meren, lalu keserempet motor, lalu jatuh, berebut orang menolong. Mereka tidak melakukan hal yang sama ketika itu dialami oleh orang fakir, orang miskin. Tapi di hadapan Allah, fakir miskin tidak tercela, tidak terpuji, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Inilah fakir yang pertama. Fakir yang kedua, fakrun ikhtiyariyun. Fakir ikhtiyari. Fakir karena pilihan yang bersangkutan. Fakir karena memang dia menginginkan kefakiran tersebut. Sama-sama fakir, itu fakir, ini fakir, tapi beda. Itu mah memang karena keadaan sudah berusaha untuk kaya gitunya, tapi tidak kaya-kaya juga. Kalau ini mah memang dia memilih untuk menjadi orang fakir walaupun dia bisa kaya raya. Fakir juga begitu. Ada fakir karena nasib, ada fakir karena pilihan. Dan fakir karena pilihan lahir akibat ilmu, dua jenis ilmu yang mulia, dua pemahaman pengetahuan yang dua-duanya mulia. Kedua ilmu yang mulia ini melahirkan sikap fakir. Apakah kedua ilmu tersebut? Pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Ilmu tentang Allah, tentang tauhid, asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini semulia-mulia ilmu dibanding seluruh ilmu yang ada. Kedua, ma'rifatuhu binafsi. Seorang hamba mengenal, mengetahui, memahami tentang dirinya sendiri. Ilmu tentang Allah mengakibatkan Allah begitu agung dalam pandangan si hamba. Ilmu tentang dirinya sendiri mengakibatkan dia merasa amat sangat rendah, hina dan tak berharga di hadapan Allah. Dua jenis ilmu ini ilmu yang mulia. Ketika dua ilmu tersebut berpadu, termiliki oleh seseorang, maka lahirlah sifat fakir, yang pada hakikatnya sifat fakir di sini merupakan inti dari kekayaan, tanda dari kebahagiaan,
Dan kefakiran manusia dalam hal ini berbeda-beda, amat sangat tergantung dari ilmu manusia tentang kedua ilmu tersebut. Maka siapa orang yang mengenal Allah, bahwa Allah itu zat yang paling kaya secara mutlak, maka dia akan mengenal dirinya, mengetahui dirinya bahwa dirinya adalah hamba yang amat fakir dengan kefakiran yang paling mutlak. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang maha kuasa dengan kekuasaan yang amat sangat sempurna, maka orang itu akan mengenal dirinya sebagai hamba yang sangat lemah dengan kelemahan yang sangat sempurna. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang maha agung dengan keagungan yang sempurna, maka dia akan meyakini dirinya sebagai hamba yang amat sangat hina dengan kehinaan yang sehina-hinanya. Apabila seorang hamba sudah sampai pada makom atau kedudukan seperti ini, dia akan khudu, akan tawadu, akan khusyuk hatinya kepada Allah, diikuti dengan kekhusyuan seluruh anggota badannya. Baik kekhusyuan ini dialami di dalam solat ataupun di luar solat. Dan ketika dia berdiri di dalam solat di hadapan Allah dengan sikap yang sesempurna-sempurna orang yang fakir yang butuh kepada Allah, dihasilkanlah, dirasakanlah kekhusyuan, maka salat menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya. Ketika dia salat, dia nikmati salat tersebut. Dan ketika usai dari salat, dia merasakan kerinduan ingin segera berjumpa dengan waktu salat yang berikutnya. Nah, fakir ikhtiyari atau fakir karena pilihan ini adalah kefakiran dengan makna meyakini dirinya amat sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla, membutuhkan semua yang ada di sisi Allah. Butuh ampunan Allah, butuh pahala Allah, butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh keridhaan Allah, butuh semua yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, dan tidak membutuhkan apa yang ada di tangan manusia. Nah, ketika orang memiliki sikap fakir seperti ini, hanya membutuhkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, itulah hakikat kekayaan yang sebenarnya. Itulah manusia yang paling kaya. Makna kaya dalam bahasa Arab kan ghani, ya. Ghani itu maknanya orang yang tidak butuh apapun dari orang lain. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani dari semua alam. Maksud ghani dari semua alam itu Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Tapi alam itu yang butuh kepada Allah. Allah ghani terhadap amal-amal kita. Maknanya Allah enggak butuh amal kita. Sehebat apapun amal kita kepada Allah, nggak akan memberi keuntungan apapun walau hanya sedikit kepada Allah. Terus kenapa Allah perintahkan kita beribadah dan beramal? Untuk kepentingan kita, karena sayang, karena kasihnya Allah kepada kita, untuk kepentingan kita, agar kita ini maslahat, bahagia, senang, gembira, dunia akhirat. Allah suruh kita ibadah dan beramal soleh, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita sendiri sebagai seorang hamba. Jadi di saat kita hanya butuh terhadap apa yang ada di sisi Allah,
kita nggak butuh lagi terhadap apa yang ada di tangan manusia, kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan, pujian, apresiasi yang seperti itu enggak sama sekali. Itulah sekaya-kaya manusia. Itulah orang yang paling fakir kepada Allah. Makna fakir kepada Allah membutuhkan apa yang ada di sisi Allah, dan fakir seperti ini lahir dari dua ilmu yang agung tadi, yaitu ilmu tentang Allah dan ilmu tentang diri sendiri. Ilmu tentang Allah melahirkan pengagungan kepada Allah, ilmu tentang diri sendiri melahirkan merasa hina, rendah dan tidak berharganya diri ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Coba, bila dua ini berpadu dalam jiwa seorang hamba, Allah begitu agung sementara kita begitu rendah dan hina, maka bisa dipastikan orang itu akan tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla, akan sangat takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan seterusnya. Ya, inilah kiat yang ketiga untuk meraih kekhusyuan. Keempat, kita bahas hari Kamis yang akan datang ya. Waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ada 8 poin semuanya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kertas, ikhwan dan akhwat, dilempar aja melalui hijab ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz mohon izin bertanya, jika ada teman yang salah faham terhadap kita, berburuk sangka dan menggibah serta menjelek-jelekan di depan teman-teman, apakah dibenarkan jika kita bersikap berdiam diri, tidak bertegur sapa dan menjauh dengan alasan tidak mau berhubungan lagi agar hati dan diri kita jauh dari keburukannya? Apakah dibolehkan dalam syariat padahal kita sering bertemu di kajian? Sama siapa suka ngaji, tukang gibah kene, hasil ngajinya apa tuh? Semoga dua-duanya ada di sini. Jangan-jangan berdampingan. Jangan-jangan pulang perginya bareng semotor dibonceng, tapi tidak bertegur sapa. Pertama, bila ada orang salah faham kepada kita, di sini ada salah faham, memburuk-burukan, buruk sangka dan gibah. Ada 3, salah faham, suudzon dan gibah. 3 jenis dosa yang berbeda dengan 3 jenis azab yang berbeda. Digabung 3-3-nya ada ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi korban? Unsur akhaka zaliman au madluman. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Tolong diri saudaramu baik yang zalim atau yang didolimi. Seorang sahabat bertanya, hadzal madlum fama balul zalim? Kalau yang dizalimi ditolong wajar, bagaimana cara menolong orang yang zalim? Kata Nabi SAW, cegah dia dari kezalimannya. Jadi kalau kita tahu ada kawan kita yang seperti itu, nasihati, ingatkan. Kalau ada penyebab mereka suudzon, salah faham, kita klarifikasi, kita beri penjelasan. Kalau betul salah faham, jangan-jangan betul faham. Artinya sangkaan mereka tentang kita ini benar, kita ini jelek sejelek yang dia omongkan. Dia gibah, tapi kita juga salah.
Pepatah ini pepatah ya, bahasa Arab, bukan Quran, bukan hadis. Man wada'a nafsahu fi makani tuhmah fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang menempatkan dirinya di tempat tuduhan lalu dituduh, jangan mencela siapapun kecuali dia mencela dirinya sendiri. Siapa yang berbuat sebuah perbuatan buruk sehingga kita digibahi karena perbuatan buruk itu, jangan salahkan siapapun terlebih dahulu, salahkan diri sendiri. Iya, kenapa saya lakukan keburukan ini? Jadi ajak orang ngomongin. Orang itu salah, iya. Tapi introspeksi, perbaiki diri, tobat dari keburukan itu. Kalau keburukan yang diomongkan orang itu benar ada pada diri kita, boleh menasihati dia? Harus. Memang saya sejelek itu sih, tapi kalau antum omongin, antum gibah loh. Pahala antum diberikan ke anak, dosa anak dikasih ke antum, antum mau nggak gitu? Oh mau banget, kopet gitu mahnya. Nasihati, ingatkan dia dengan cara yang baik tanpa emosi. Tetap tersenyum. Karena gibah dia menguntungkan kita. Di mana keuntungannya? Pahala dia di-offer ke kita, dosa kita diberikan kepada dia. Untung apa rugi? Kita yang untung, dia yang rugi. Lalu apa yang membuat kita emosi kepada dia? Kalau tahu kita untung, senang, tetaplah tersenyum. Tapi ingatkan, bilang, saya senang sih antum ngasih pahala ke saya dosa saya diambil sama antum, senang sih. Tapi kasihan antumnya, dosa besar, pahala hilang. Nasihati dia dengan cara yang baik. Terus perbaiki diri kita. Kalau dia buhtan itu menjelekkan kita dengan kejelekan yang tidak kita lakukan. Bahasa kitanya fitnah. Klarifikasi, saya tidak seperti itu. Oh antum bilang saya ngebonceng perempuan. Betul, tapi perempuan itu adik saya, adik kandung, wallahi. Klarifikasi begitu. Jadi tetap mengklarifikasi. Boleh kita musuhi? Tidak boleh. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maafkan dia. Balaslah keburukannya dengan kebaikan. Jangan dimusuhi, jangan dibalas dengan menggibahi lagi, memfitnah lagi, berburuk sangka lagi kepada dia. Maka kita hanya memanen keuntungan dan terhindar dari keburukan. Nanti pulang kajian cari orang itu, salami, peluk ya. Kita, antum pulang pakai apa? Angkot, saya bonceng. Tapi kan rumah kita tidak searah, saya antar dulu. Kita ngebasok dulu, saya yang traktir. Insya Allah nanti dia berhenti dari menggibahi ya. Malu sendiri insya Allah. Anak yang di luar nikah nasabnya kepada ibunya. Namun si anak ini dinikahkan wali oleh ayah biologisnya. Bagaimana status pernikahan si anak dalam syariat? Apakah sah? Apakah dosa zina si anak ditanggung si ayah biologisnya? Dosa zina si anak. Yang berzina ini bapaknya apa anaknya? Apakah dosa zina si anak ditanggung si ayah biologisnya? Mungkin maksudnya perzinahan yang dilakukan ayah biologisnya itu ditanggungkan ke anaknya atau hanya oleh bapaknya gitu ya? Apakah hal ini bisa jadi dosa jariah turun-temurun bagi si ayah biologis? Taib, barakallahu fiik. Iya, anak
yang lahir di luar nikah tidak dinisbatkan kepada ayahnya, tapi kepada ibunya. Ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali ketika anaknya nikah dan tidak saling mewarisi. Kalau ayah biologisnya mati duluan dan punya banyak harta, anak biologisnya nggak dapat waris. Atau sebaliknya, anak biologisnya mati duluan dan banyak harta, ayah biologisnya nggak dapat waris. Jadi tidak saling mewarisi. Lalu siapa yang menjadi wali? Yang menjadi wali pernikahannya adalah hakim. Hakim itu ulil amri atau yang mewakilinya. Kalau dalam pemerintahan kita KUA, petugas dari KUA atau orang yang ditunjuk oleh KUA, boleh saja. Mungkin saja KUA tidak bisa atau umpamanya lagi tidak memungkinkan hadir ikut menyaksikan, tapi lagi barusuh, lagi sakit gigi, nggak bisa menjadi wali, lalu dilimpahkan kepada orang yang ada di sana, yang terpandang di sana atas wewenang dari orang petugas KUA. Boleh, sah insya Allah ya. Siapapun dia, apakah ayah biologisnya atau ustadz setempat yang hadir, asal dengan wewenang yang diberikan oleh KUA tersebut. Nah sekarang kalau kenyataannya tidak demikian, yang menjadi wali bagi si anak tersebut adalah ayah biologisnya, apakah sah atau tidak? Kalau pihak ulil amri tidak membatalkan akad nikah tersebut, maka sah. Yang berwenang tidak membatalkannya, maka tetap sah. Ya, apalagi KUA-nya ada di sana, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf di luar tema. Apakah saya harus bertahan atau mempertahankan rumah tangga dengan kebohongan seorang suami yang sudah berhijrah? Bohongnya gimana? Siapa tuh benar hijrah? Pertama, kalau ada kerusakan, termasuk kerusakan dalam kehidupan rumah tangga, pihak manapun yang menjadi penyebab kerusakan itu, baik suami atau istri atau anak, kalau kerusakan itu bisa diperbaiki, memperbaikinya lebih utama daripada memutuskannya, daripada memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Nah, suami sudah hijrah tapi banyak kebohongan. Kalau kebohongannya pasti benar, terbukti, dia ngaku umpamanya, atau tidak ngaku bahkan bersumpah tapi ada bukti, maka bukti lebih kuat. Kecuali kalau tidak ada bukti, suaminya orang yang berbohong itu bersumpah bahwa saya ngomong benar, wajib dipercaya. Kalau tidak ada bukti bahwa dia bohong, kecuali kalau ada bukti bahwa dia bohong, walaupun sumpah 1000 kali, bukti lebih kuat. Berkata Rasulullah SAW, al-bayyinatus shadiqah muqaddamun alal yaminil fajirah. Bukti yang benar harus lebih didahulukan daripada sumpah yang palsu. Kamu mencuri nggak? Enggak, demi Allah saya tidak. Ini buktinya dikekewek. Ini bukti barang curian, jelas. Walaupun dia bersumpah ribuan kali, abaikan sumpahnya. Buktinya lebih kuat. Karena sumpah bisa berdusta, kalau bukti tidak. Kecuali kalau nggak ada bukti, dia bersumpah, wajib kita percayai.
Adapun kalau dia berbohong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terbukti suami bohong, lihat kebohongannya dalam hal apa? Apakah dalam hal yang dibolehkan oleh syariat atau yang dilarang? Contoh yang dibolehkan oleh syariat. Si istri ini sengaja masak keasinan, diberikan ke suami. Gimana Pak, enak? Wah, Masya Allah, ini makanan nggak akan ada di restoran manapun. Dalam dengan Anda memuji, bohong tuh. Bohong seperti itu boleh untuk menyenangkan istri. Kalau istri bertanya Abi atau Pah atau Mah atau Akang atau Aa, masih sayang nggak kepada kamu satu-satunya perempuan di dunia yang saya cintai, padahal ada 10. Bohong begitu boleh untuk menyenangkan istri. Jangan terlalu jujur. Enggak, kamu bukan satu-satunya, kamu nomor 10. Hancur sudah. Jadi berbohong untuk menyenangkan istri dibolehkan. Tapi dalam kasus yang begitu, kalau berbohong untuk menyenangkan istri dalam arti menyelamatkan diri dari amukan istri, maka tidak boleh. Umpamanya habis kerja nih, keluyuran dulu gitu, ke kafe dulu, makan, hangout, kangkau sama teman-teman, pulang jam 9. Kata istri, dari mana? Lembur, ada rapat dadakan sama bos, padahal bohong. Itu untuk menyenangkan istri apa bukan? Iya, biar istri nggak ngamuk. Itu tetap haram, tidak boleh. Sebab bukan dalam konteks itu berbohong ke istri yang dibolehkan. Seperti tadi, masakan kurang enak, agar tidak kecewa, enak. Lain kali tambah garam dikit, itu pasti lebih enak. Nah seperti itu ya. Jadi dipastikan kebohongan dalam hal apa? Dalam hal yang sangat urgen, sangat fundamental, dalam hal yang besar, atau dalam perkara-perkara sepele. Kalau sudah ketahuan dia berbohong, nasihati dulu, perbaiki dulu, sampaikan ayat hadis, penjelasan para sahabat, para ulama tentang bahaya dan buruknya kebohongan. Perbaiki dulu. Kalau sudah bisa diperbaiki, lalu dia berhenti dari kebohongannya, rumah tangga itu insya Allah diberkahi lagi. Lanjutkan rumah tangga tersebut. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki oleh diri kita, cari orang lain yang bisa memperbaikinya. Mungkin orang tuanya, mungkin ustadz yang dia percayai. Umpamanya minta bantuan ustadz, tolong nasihati suami saya, tukang bohong. Mungkin penjelasan ustadz lebih detail, lebih mendalam, lebih pas cara mengemukakannya dan lebih diterima dan bisa merubah ya. Lakukan berbagai macam cara untuk memperbaikinya. Kalau sudah terperbaiki, alhamdulillah. Nah sekarang kalau parahnya ini nggak bisa diperbaiki, sudah didatangkan ustadz, sudah dibawa ke ustadz, sudah ketahuan, sudah dilaporkan ke orang tuanya, tetap tukang ngibul, sudah parah. Apakah perlu bertahan atau bubar? Lihat, kalau kebohongan tersebut sampai pada taraf-taraf yang sangat-sangat krusial, sangat fundamental, sangat besar, sampai bisa merusak agama, merusak kehormatan rumah tangganya, maka dan tidak bisa diperbaiki, sama dengan motor, mobil, rusak terus. Kalau diperbaikinya lebih mahal daripada harga motornya, lem biru aja sudah dilempar, beli yang baru. Walaupun kosnya cukup mahal, tapi lebih murah dibanding biaya memperbaiki
memperbaikinya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Ada pertanyaan melalui Instagram, Ustaz? Sok, mangga. Masih berhubungan dengan suami istri, Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya dan mohon nasihatnya. Suami saya sudah 3 kali mengatakan kalau mau pisah sok aja. Kondisi sedang debat, tapi saat debat saya tidak pernah memancing kata-kata ingin pisah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apakah saya sudah talak 3? Jika kami masih berhubungan, apakah kami berzina? Nuhun Ustaz, silakan. Baik, barakallahu fiik. Perkataan suami kalau mau berpisah sok aja, itu apakah sudah jatuh talak? Belum. Dari segi tarkib atau susunan kalimat belum. Karena itu baru penawaran. Mau pisah apa tidak gitu kan? Kalau mau pisah sok aja, kalau enggak mah ya jangan, kan gitu intinya. Jadi belum ya. Terlebih kalau si suami berbicara begitu sekedar menggertak. Jadi beberapa tindakan suami kepada istri, baik ucapan atau perbuatan, yang bisa difahami talak tapi tidak diniatkan untuk talak, maka belum jatuh talak. Karena Nabi SAW menyatakan innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Kalau suami berniat mengatakan itu dengan maksud menggertak biar istrinya tidak melawan gitu, maka tidak jatuh talak. Termasuk kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, yuk saya antar. Apakah itu talak? Belum. Karena Nabi SAW pun pernah melakukan itu ke istrinya, ke Aisyah radhiyallahu anha. Ketika peristiwa hadithul ifki, Aisyah difitnah dan banyak yang terpengaruh, termasuk Nabi SAW. Beliau menyuruh Aisyah pulang dulu ke rumahnya, tidak untuk menceraikannya. Setelah turun ayat yang menjelaskan bersihnya Aisyah dari tuduhan, maka Aisyah kembali lagi. Termasuk hajar yang dilakukan kepada 3 sahabat, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. 3 sahabat ini tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan, lalu dihajar. Hajar bahasa Arab ya, bukan dipukuli. Artinya diboikot, tidak boleh ada yang ngajak bicara, tidak boleh ada yang ngasih salam, salamnya pun tidak dijawab. 40 hari. Setelah 40 hari, istri-istrinya disuruh pulang, meninggalkan suami-suaminya. Sampai 50 hari. Setelah 50 hari, turun ayat yang menjelaskan diterimanya tobatnya 3 sahabat ini. Nah, setelah diterimanya tobat, dibolehkan kembali bertegur sapa, dan istri-istrinya pun disuruh kembali lagi ke suami-suaminya. Jadi menyuruh istri pulang ke rumah orang tua tidak dengan niat menceraikan, tidak jatuh talak. Termasuk penawaran, ayo mau cerai atau tidak, mau pisah mau tidak. Kalau mau pisah mah saya mah hayu aja. Hanya menggertak, maka tidak jatuh talak ya. Kecuali kalau memang dengan niat dalam kondisi yang tidak marah dengan marah yang puncak, saya jatuhkan talak, maka jatuh talak. Dengan kalimat itu jatuh talak dengan niat talak. Tidak dalam kondisi emosi yang puncak, maka jatuh talak. Tapi kalau kalimatnya baru seperti tadi, kalau mau cerai mah hayu gitu ya, itu belum. Karena pertama mungkin niatnya menggertak, yang kedua kalimatnya pun tidak memastikan jatuh talak. Terakhir, bismillah, barakallahu fiik Ustaz wa fika barakallah. Bagaimana cara menasihati anak kecil di sebelah kita yang sangat berisik ketika sholat? Ya biarkan. Udah, sampai salam baru. Kalau lagi sholat diomongin, batal sholatnya.
sangat mengganggu jamaah, sedangkan anak tersebut bukan anak kita. Cubit jangan. Coba lihat. Apakah di zaman Nabi SAW ada nggak orang yang ke masjid sholat bawa anak? Ada. Mengganggu nggak anak itu? Sangat. Termasuk Nabi SAW. Bawa siapa? Cucunya Hasan Husain. Lagi sholat naik ke punggungnya. Nabi SAW nggak berani cengkat. Apa cengkat teh? Nggak berani bangkit, takut Hasan Husain jatuh. Sujud lama sampai ada sahabat lama-lama amat terus cengkat ke ditumpakan ku Hasan Husain, lalu sujud lagi. Itu mengganggu? Iya, mengganggu. Terus Nabi SAW menyatakan, uridtu an utilas shalah, aku ingin memanjangkan sholatku. Tapi tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang anak. Maka aku percepat sholatku karena aku tidak mau ibunya risau dengan tangisan anaknya. Ini mengganggu. Membawa sholat nangis. Membawa anak ketika sholat nangis. Apakah setelah itu diriwayatkan Nabi melarang lain kali kalau ke masjid jangan bawa anak? Apa begitu? Tidak. Ini hadis diantaranya terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita bahas di Masjid Al-Furqan setiap hari Ahad. Ketika menerangkan hadis ini berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah dalam kitab Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Shalihin, pertama fihi dalilun ala jawazi hamlil atfal ilal masjid lis-shalah. Pertama, hadis ini menerangkan bolehnya membawa anak-anak ke masjid untuk sholat. Yang kedua, wa fihi dalilun alal aba as-sabru ala adahum. Hadis ini mengandung dalil bahwa bagi para orang tua wajib sabar terhadap gangguan mereka, gangguan anak-anak. Cuma orang tua yang punya anak yang selalu dipastikan mengganggu, sebaiknya jangan dulu dibawa anak tersebut. Nabi SAW tidak selalu membawa Hasan Husain. Anak tadi yang nangis tidak selalu dibawa. Kasusnya hanya sekali, 2 kali. Setelah tahu itu mengganggu, jangan dibawa lagi. Pertama, karena anak walaupun laki-laki itu belum wajib, apalagi perempuan. Yang kedua, biarkan, titipkan di rumah, tinggalkan di rumah. Kalau mau mengajari sholat, biar sholat sama ibunya di rumah. Sama aspek mendidiknya ada, tapi aspek mengganggunya kalau di rumah tidak ada. Kalau toh ada, mengganggu ibunya aja sendirian, nggak begitu masalah dibanding mengganggu jamaah di masjid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang, dan esok hari Jumat jam 4 di sini membahas kitab Tauhid. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.